Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pada bacaan Injil pada hari ini, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Roti hidup, roti yang memberi kehidupan, santapan yang kudus, yang mengajarkan jalan-jalan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan kekal. Roti yang mengenyangkan apapun situasinya. Roti yang memberi kekuatan saat kita lemah, tak berdaya. Kenapa kita selalu mengandalkan kepada Yesus? Karena kita selalu mempunyai harapan kepadanya yang akan siap menolong kita atau membantu kita. Roti yang memampukan kita untuk mengampuni karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Memberi kelegaan dari setiap beban yang hidup. Dan akhirnya membawa pada hidup yang kekal, jaminan yang kita dapat asal kita tetap setia seperti yang kita dapati di ayat 39 yang mengatakan, "Semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang." Dan ayat 40, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Bapak Ibu, pada bacaan buku harian Santa Faustina nomor 598 yang mengatakan, "Oh, betapa berkobar-kobar keinginanku agar setiap jiwa memuji kerahiman-Mu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan mengalami bahwa dirinya akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaannya, seperti yang ia katakan. Dan siapa yang berani berperang melawan Allah? Hai semua jiwa, pujilah kerahiman Tuhan." Dengan mengandalkan kerahimannya sepanjang hidupmu, khususnya pada saat kematianmu. Dan janganlah takut akan suatu pun, hai jiwa terkasih, siapapun juga engkau, semakin besar dosa seseorang, semakin besar haknya untuk mendapat kerahiman Tuhan. Oh, kebaikan yang tak terselami. Allah lah yang pertama-tama merunduk kepada pendosa. Oh Yesus, atas nama ribuan jiwa, aku ingin memuliakan kerahiman-Mu. Oh Yesusku, aku tahu dengan amat baik bahwa aku harus terus-menerus memberitahu jiwa-jiwa mengenai kebaikan-kebaikan-Mu, mengenai kerahiman-Mu yang tak terbatas. Tadi Santa Faustina mengatakan bahwa betapa berkobar-kobar keinginanku agar setiap jiwa memuji kerahiman Tuhan. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Kenapa kita kok dibilang berbahagia? Dikatakan tadi karena jiwa itu akan dibela oleh Tuhan. Kita bayangkan kalau kita sampai dibela oleh Tuhan, siapa yang berani melawan kita? Siapa yang berani menentang kita? Sebagai gambaran, misalnya kalau kita disakiti ataupun difitnah oleh seseorang, tetapi kita tidak membalasnya, kita tidak melawannya, tetapi malah justru kita malah mengampuninya. Mungkin sebagai manusia, kita dianggap sebagai manusia bodoh, tetapi kita yakini bahwa ada Tuhan yang selalu membela kita, sehingga mereka tidak akan melawan lagi. Dengan kita berani mengampuni, memaafkan seseorang, kita sudah berusaha memuji Tuhan, memuji kemuliaannya, dan juga mewartakan kemuliaan Tuhan. Kemudian tadi juga dikatakan, oh kebaikan Tuhan yang tak terselami. Allah lah yang pertama-tama merunduk kepada pendosa. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sarana untuk kita hidup disediakannya, udara, air, dan segala sesuatunya.
Kita yang seringkali secara tidak sengaja melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan, selalu diampuninya. Dan begitu banyak juga kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah bisa kita hitung. Mari kita wartakan, kita bagikan dengan melakukan kebaikan kepada sesama. Bagaimanapun kondisi dan situasi kita selalu berusaha mencari celah untuk melakukan kebaikan kepada siapapun dan di setiap waktu, setiap kesempatan. Entah itu kepada kalangan terdekat kita, pada keluarga kita, kepada tetangga kita. Sebagai gambaran yang gampang aja, misalnya kita seorang anak menyiapkan minuman untuk ayahnya yang baru pulang dari kerja, itu sudah melakukan suatu kebaikan. Kemudian sebagai seorang ibu, kita melakukan tugas kita dengan baik, melakukan tugas kewajiban kita semua dengan baik dan selesai, itu juga sudah melakukan suatu kebaikan. Ataupun kepada seseorang lain yang baru kita jumpai, juga tidak tertutup kemungkinan untuk kita selalu melakukan kebaikan. Menunjukkan alamat rumah, menuntun seorang nenek yang berjalan dengan susah, dan macam-macam kebaikan bisa kita lakukan. Dan apabila kita sudah melakukan kebaikan, tetaplah bersemangat untuk selalu melakukannya. Tetapi apa kita belum rutin melakukannya? Mari kita ingat selalu Tuhan yang selalu berbuat baik kepada kita, hingga kita bisa meneladaninya, kita bisa melakukannya sebagai ungkapan terima kasih kita atas segala kemurahan-Nya. Tuhan yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas segala kemurahan-Mu kepada kami. Mohon Engkau berkenan untuk selalu menyertai kami, agar kami dapat meneladan kebaikan-kebaikan-Mu dan melakukannya kepada sesama dengan ikhlas dan tulus hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.